Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, kita sekarang akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 4. Alangkah baiknya anak-anak berdoa dulu. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar perekonomian negara Singapura. Sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Negara Laos, keadaan alamnya merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Di daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselumuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utama negara Laos, yaitu hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Bahan ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Negara Filipina. Keadaan alam Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, Gunung Pinatubo. 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia karena sama-sama negara kepulauan. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencarian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu seorang petani yang sukses di Indonesia. Nah, coba perhatikan kisah petani cabai yang sukses di Indonesia. Judulnya, Kisah Petani Cabai Sukses Untungnya Menggiurkan. Berita ini diperoleh dari Jawa Pos. Pensiun dari pekerjaan sebagai ASN atau operator sipil negara tak membuat Iman Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini Iman bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natal Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta dengan masa 2 kali panen.
dilakukan sendiri tanpa bantuan petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendirinya 3.000 per batang. Biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam saat ditemui pada tanggal 20 Februari saat berkunjung di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika panen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya, dia menjual sekitar Rp125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya. Biasanya harga normal dulu sekitar sebelum naik Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Imam menuturkan, penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya yang mudah menyerang. Hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan, tanaman cabai harus disemprot. Menentukan berhasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kalimantan Barat, Legiman mengatakan, petani cabai lokal di Kalimantan Barat paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Selatan. Cabai lokal di Kalimantan Barat sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya sangat bagus. Keberhasilan pertanian sangat tergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosialnya. Carilah contoh-contoh hak asasi warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Carilah informasi dan berbagai sumber dan sajikan informasi yang kalian temukan dalam bentuk informasi visual atau dalam informasi infografis. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi 3M. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.